Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji kitab pasal puasa dari kitab Kasyifatus Sajah. Ya. Atau sebelum itu lali ini belum menjelaskan judul ya. Judul Kasyifatus Sajah ya, dari kitab Kasyifatus Sajah. Ya, Kasyifatus Sajah, kasyifah artinya apa? Yang menyingkap ya. Kasyifah menyingkap. As-sajah itu apa? As-sajah itu kegelapan. As-sajah kegelapan. Jadi Mbah Nawawi Banten ini menulis kitab Kasyifatus Sajah dengan harapan menyingkap kegelapan dalam artian di sini ketidakjelasan yang ada dalam Safinatun Najah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan wal laili idza saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhala fasih jannati Allahumma amin. Faslun basal fi syuruti sihhati shaum. Fi syuruti sihhati shaumi, dalam syarat-syarat sahnya puasa. Setelah beliau selesai membahas masalah hal-hal yang berhubungan dengan awal Ramadan, sekarang beliau mulai membahas tentang puasa. Beliau awali dengan membahas syarat sah. Ya. Di sini beliau menyampaikan bahwanya memang syarat itu akan terbagi dua. Ono jenenge syarat sah, ono jenenge syarat wajib. Syarat sah itu kalau pada diri seorang terpenuhi syarat sah, maka ibadah yang dia lakukan sah. Tapi gak mesti wajib. Ya, sebagai contohnya misalkan nanti dalam syarat sah itu ya, tidak ada persyaratan adanya bulu. Ya. Jadi kebalikan balik itu bukan syarat sah. Balik bukan syarat sah. Dalam artian anak belum balik, apakah sah puasanya? Sah. Anak belum balik, dia wudu, benar wudunya, rukun-rukunnya dan seterusnya. Apakah sah wudunya? Sah. Sah dalam artian oleh ganjaran, dapat pahala. Tapi berbeda halnya dengan syurut wujub, syarat wajib. Kalau syarat wajib itu ketika ada pada diri seseorang, maka bagi diri orang itu wajib untuk melakukan ibadah itu. Jadi perlu dibedakan antara apa wajib dengan sah. Kita mulai di sini. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala syurutu sihhatihi ay as-shaumi. Syarat-syarat sahnya. Nya balik nang di ay as-shaum. Itu penjelasan dhamir. Maksudnya poso. Ya. Sawaun kana fardhon, sawaun sama saja. Kana puasa itu ya. Fardhon khabari kana ya. Ya. Sawaun sama saja karena puasa itu aisaum itu fardhon fardu au naflan atau sunnah. Ya, jadi syarat sah yang akan beliau sampaikan itu syarat sah puasa mutlak untuk puasa apapun, baik untuk puasa wajib atau puasa sunnah. Syarat saya ini. Beliau mengatakan arba'atu asya'a khabari syurutu. Ya. Arba'atu asya'a, ada 4 perkara asya'a ghairu munsharif. Ya, bukan asya'in tapi asya'. 4 hal, maka ada 4 syarat sah. Ahaduha hambal ke arba'ah. Ahaduha salah satu dari 4 tadi. Berarti apa? Yang pertama dari 4 tadi Islam. Islam. Ya. Fil hali. Maksudnya itu maksudnya penjelasan ya. Fil hali, yaitu pada waktu itu. Keislaman pada waktu itu. Maka beliau kemudian melanjutkan fala yasihu, maka tidak sah. Ya, tidak sah. Apa yang tidak sah? Saum ya. Fala yasihu, maka tidak sah puasa min kafirin, dari orang kafir. Asliyin, yang asli. Maksudnya kafir asli itu kita lahir harus kafir. Ya, kafir asli. Ya. Apakah ada kafir palsu? Gitu, ada. Itu orang murtad. Maka beliau mengatakan wala murtaddin, dan tidak juga orang murtad. Karena orang murtad aslinya apa? Muslim.
kemudian dia murtad. Ya. Berarti memang salah. Nah, wis. Baik. Maka ini penjelasan syarat sahnya yang pertama apa? Islam. Maka gak sah teko wong kafir ambek wong murtad. Yang kedua wasaniha, dan yang keduanya balik ke arba'ah tadi. Yang kedua dari 4 apa? Aklun, berakal. Maksudnya berakal itu apa? Beliau menjelaskan. Tamyizun, yaitu tamyiz, mumayyiz. Mumayyiz itu dia memiliki akal yang bisa membedakan. Dia memiliki akal yang bisa membedakan. Ya. Maka di sini beliau menyampaikan, nah, ketika syaratnya syarat tamyiz ya atau aklun mumayyiz ya, akal yang bisa membedakan, fayakhruju bihi, maka keluar dari pengertian akal ini, bihi kepada bil akal ya. Maka keluar dari pengertian akal ini siapa saja? Yang pertama al-majnun, orang gila. Karena orang gila secara asal gak duwe akal blas. Bukan duwe akal tapi gesok tamyiz, tapi dia nggak punya akal blas gitu ya. Al-majnunu, orang yang gila. Wa nahwuhu ataf ke majnun. Wa nahwuhu, dan yang semisal gila. Dan yang semisal gila. Ya. Baik. Wasabiyu ya, wasabiyu termasuk yang semisal gila nanti ya orang yang pingsan. Ya, orang yang pingsan. Saya hukum dengan gila. Ya, meskipun nanti ada penjelasan, ada perincian ya. Apakah pingsan mutlak dia gak wajib, gak sah puasanya? Ya, atau ada penjelasan, ada perincian. Baik. Wasabiyu, dan tidak termasuk dengan penjelasan aklun, anak kecil. Ketika la tamyiza, tidak memiliki kemampuan tamyiz, indahu inda sabi, di sisi anak kecil tadi. Maka anak kecil yang belum mumayyiz, tidak sah. Ya, tidak sah. Tapi anak kecil yang sudah mumayyiz tapi dia belum balik, sah. Ini perlu dibedakan. Dan beliau mengatakan walaisal muradu bihi, dan bukanlah maksud bihi bil aklin ya, dengan kata beliau akal itu apa? Al aqlut tabi'i, akal tabiat. Dalam artian akal, maksudnya bukan biasanya kalau di dalam kitab kan orang memiliki akal berarti musuh ya wong ganti akal, maksudnya gila tok gitu ya. Tapi beliau mengatakan di sini lebih umum. Akal di sini bukan hanya terbatas akal yang mengeluarkan orang gila saja, tapi juga mengeluarkan anak yang belum mumayyiz. Karena yang dimaksud di sini akal tamyiz, bukan akal tabi'i gitu. Oleh karenanya beliau melanjutkan, li'annahu, karena kalau akal tabi'i la yakhruju, tidak akan keluar bihi dengan akal tabi'i tadi, hina idzin, ketika itu siapa? As-sabiyu, anak kecil. Karena yang kalau akal tabi'i yang keluar hanya orang gila. Ya, orang gila atau orang pingsan ya, atau orang yang kehilangan akal karena sebab mabuk. Ya, dan itu saja. Anak kecil nggak keluar dengan akal. Tapi makanya beliau tadi jelaskan yang kedua ini apa? Akal tamyiz. Maknanya apa? Tamyiz. Kemampuan untuk membedakan. Kemudian qala musannif rahimahullah taala, ini yang kedua. Wa tsalitsuha, yang ketiga. Naqaun, bersih dalam artian di sini ya suci. Min nahwi haidin, dari semacam haid. Apa yang semacam haid itu? Kanifasin, seperti nifas. Wa wiladatin, dan melahirkan. Walau meskipun li'alaqatin, terhadap alaqah. Alaqah itu kan gumpalan darah ya. Baik. Au mudghatan, atau gumpalan daging. Ya. Au mudghatan, atau gumpalan daging. Wa in lam taro, meskipun si wanita taro, ini fa'ilnya mahdhuf, fa'ilnya takdir ya, muqaddarah. Fa'ilnya ya imro'ah. Ya. Fa'ilnya perempuan ya. Wa in lam taro, meskipun perempuan tadi enggak lihat daman, darah sama sekali. Ya. Maka di sini syarat sah yang berikutnya adalah apa? Suci dari haid, nifas, atau melahirkan.
wiladah. Dan melahirkan ini nggak harus melahirkan wujudnya manusia. Bahkan di sini masuk hukumnya keguguran. Maka kalau misalkan ada orang puasa, terus dia keguguran, maka puasa hari itu dianggap tidak sah. Karena dia dihukumi tidak sah puasanya. Termasuk seperti apa? Haid. Ya, baik. Wa yahrumu 'alal haidhi. Ya, dan haram bagi wanita haid. Nah, ini pembahasan lainnya, Jadi selesai syarat sah ketiga adalah apa? Suci dari semacam haid, nifas, melahirkan, dan tadi penjelasannya apa? Melahirkan di sini bukan harus melahirkan manusia, tapi janin pun sudah dianggap melahirkan. Ya. Kemudian masalah yang lain, wa yahrumu dan haram 'alal haidhi atas wanita haid, wan nufasai dan wanita nifas. Apa yang haram? Al-imsaku, menahan diri di sini menahan diri dari pembatal puasa. Haram hukumnya bagi wanita haid dan nifas di siang hari bulan Ramadan, al-imsaku, menahan diri dengan catatan biniyati shaumi, dengan niat puasa. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah melarang atau Allah sudah menetapkan bahwasanya wanita haid dan juga wanita yang nifas yang sehukum dengannya itu nggak sah puasanya. Kalau orang tetap niat makso, aku gak mangan, gak ngombe, ya tidak melakukan pembatal puasa dengan niat dia puasa, ini berarti dia menantang Allah. Maka haram hukumnya, nggak boleh. Taib. Dan beliau katakan wa illa ini maksudnya apa? Dan jika tidak, maksudnya dan jika tidak dengan niat puasa. Ya misalkan istri, misalkan bujuku haid, tapi ingin ngajari Haris untuk puasa, maka dia tidak akan makan minum meskipun haid. Dia ikut sahur, dia ikut buka untuk ngajari anak, tapi bukan niat apa? Puasa. Apakah haram juga? Tidak, karena tidak dengan niat puasa. Maka beliau mengatakan fala yajibu, maka tidak wajib ta'ati muftirin, untuk mengkonsumsi pembatal puasa. Ya, mengkonsumsi pembatal puasa. Maka wanita haid itu nggak wajib dia sebenarnya. Aku haid kemudian sengaja makan, nggak wajib. Itu bisa jadi haram kalau niatnya apa? Puasa. Kemudian beliau mengatakan qala wa kadza, demikian juga nahwal idi, seperti hari Id. Seperti hari Id. Hukumnya apa? Hukumnya seperti haid tadi. Kalau dia sengaja di hari Id nggak makan, nggak minum, tidak melakukan pembatal puasa lah, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dengan niat puasa, haram hukumnya. Tapi taruhlah saya nggak niat puasa, tapi aku ya malas mangan, malas ngombe. Apakah boleh? Boleh. Ya, boleh. Dan beliau mengatakan iktifaan bi'adamin niyah, yang mencukupkan diri dengan ketiadaan niat. Maka di sini titik poinnya adalah niat. Titik poinnya adalah niat. Kemudian beliau mengatakan, qala wa'lam, ketahuilah anna hadhihi syuruta, bahwasanya syarat-syarat ini, ya, isim inna ats-tsalatsata, yang tiga, yu'tabaru, dianggap, wujuduha, keberadaannya, fi jami'in nahari, di seluruh waktu siang. Ya, di seluruh waktu siang. Maka seluruh syarat yang sudah disebutkan tadi, ya, akal, kemudian Islam, kemudian naqah, maka itu harus terpenuhi di seluruh waktu siang. Maksudnya waktu siang ini dari terbitnya fajar sampai ghurubus syams, ya, tenggelamnya matahari. Maka beliau menjelaskan konsekuensinya apa? Falau irtadda, maka kalau seandainya dia murtad, naudzubillah, atau zala tamyizuhu, hilang kemampuan tamyiznya, akal tamyiznya hilang, bijununin, dengan gila saja. Makanya tadi kita sebutkan orang pingsan hilang akal, tapi nanti ada catatan, fuqaha rada teliti dalam itu. Tapi kalau gila, mutlak gila, meskipun 1 menit di waktu siang, batal. Ya, beliau mengatakan auzala tamyizu bijununi, atau hilang kemampuan akal tamyiznya dengan gila. Atau wajada nahwal haidhi, dia mendapati semacam haid. Ya,
Maksudnya semacam nahwal haid ini berarti termasuk juga apa? Nifas dan wiladah. Fi juz'in dalam sebagian minhu minan nahar. Ya. Fi juz'in dalam sebagian minhu dari waktu siangnya batala saumuhu batal puasanya. Ya, batal puasanya. Ya. Baik. Karena dianggap itu semua sebagai mawani shaum, penghalang puasa. Penghalang puasa. Baik. Sekarang syarat yang keempat, qala al-musannif rahimahullah taala wa rabi'uha, dan yang keempatnya balik ke arba'ah. Ilmun, ya, mengetahui, ya. Au dhannun atau dhon. Ya, jadi di sini apa? Ilmun au dhon. Apa bedanya kalau dhon itu? Ini kurang tahu belajar usul fikih ya. Belum. Ya, kalau maratibul idrak, istilahnya maratibul idrak itu apa ya? Martabat atau tingkat pengetahuan seorang terhadap suatu. Tingkat pengetahuan seorang terhadap suatu. Maka yang paling tinggi ilmun atau yakin. Bawahnya ada dhon, tengahnya syak, bawahnya waham, terakhir jahil. Itu. Tahu pasti itu ilmu. Yakin, ya. Tahu tapi ada sedikit keraguan, itu dhon. 50-50 syak. Tahu tapi keraguannya itu benar sedikit. Yang besar keraguannya itu salah. Waham. Gak ngerti belas jahil. Gak ngerti dan dia menggambarkan kebalikan dari kebenaran. Misalkan warna putih, dia ngomong ireng, namanya jahil murakkab. Bodoh sing tumpuk. Maksudnya gak ngerti sing tumpuk. Jadi salah tapi ngomong gitu. Nah, iya, ini ilmu, mengetahui. Ilmu. Ya, mengetahui secara pasti. Misalkan apa contohnya yang pakai ilmu itu? Misalkan dia melihat langsung. Melihat apa? Langsung apa? Adanya hilal. Ya, adanya apa? Hilal, ilmu. Ya. Secara langsung misalkan, oh berarti ngerti Ramadan. Makanya kemarin ada subutun an, subutun khos gitu kan. Kadang orang subutun khos gitu. Audhon atau prasangka kuat. Ya, seperti kemarin dhon, contohnya apa? Contohnya ketika orang yang bersaksi ditolak hakim, kemudian dia ngasih tahu temannya misalkan. Ya, kita meyakini dia orang benar gitu. Makanya kita terima saksinya. Meskipun subutun an belum tetap gitu. Nah, itu yahsulu bidzon, itu dzon sudah. Meskipun ada sedikit keraguan benar agak, soalnya kan belum subutun an. Ya, tapi ya tetap diterima karena itu sudah masuk apa dzon. Ya. Nah, ini mengetahui tentang apa? Bikaunil wakti, dengan keberadaan waktu itu, waktu untuk puasa itu qabilan yang bisa menerima lisaumi untuk puasa. Maksudnya bisa menerima untuk puasa itu apa? Dalam 1 tahun itu ada hari-hari yang tidak menerima orang untuk puasa. Jadi nek wong puasa dina niku nolak. Yaitu 2 hari Id dan 3 hari tasyrik. Jadi ini ono wong puasa nang kono ditolak sendiri oleh hari itu. Jadi hari itu nggak menerima orang puasa. Maka kalau dia tetap puasa, yang pertama kalau dia tahu hukumnya tetap maksa puasa, haram hukumnya, haram puasa. Puasanya tidak sah, ya dianggap batal. Dan dia nggak dapat pahala sama sekali. Karena sudah tertolak oleh hari itu. Gitu. Maka dia harus mengetahui bahwasanya memang waktu itu qabilan lisaum, bisa menerima puasa. Maka beliau mengatakan fala yasihu, maka tidak sah. Saumu, puasanya man lam ya'lam dzalika. Puasanya orang yang tidak mengetahui hal itu. Gambarannya seperti apa? Beliau mengatakan bi andhonna, di mana dia memperkirakan atau memiliki dzon. Dukhulahu, masuknya puasa. Au atau istawal amrona au istawal amroni, sama halnya 2 perkara tersebut indahu, di sisinya, ya. Sama di sisinya, ya. Dalam artian dia itu ragu-ragu, ya. Dalam artian apa? Dia ragu-ragu, ya. Maka ini hari yang boleh puasa atau tidak, ya. Maka tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan, nah waktu yang tidak menerima puasa apa saja? Beliau mengatakan wal waktul ladzi, dan waktu yang
dan waktu yang layak balu sauma tidak menerima puasa, wal idani yaitu al idan 2 hari id, wa ayyamut tasyriki dan hari tasyrik dan hari-hari tasyrik. Apa hari tasyrik itu? Wahya dan dia adalah salasatun 3 hari ba'da Idul Adha, setelah Idul Adha. Setelah Idul Adha. Ya. Baik. Maka kalau dia benar-benar ragu, iki dino id tak gak? Hari id atau tidak? Ya. Ragu ya, dia nggak nyampe derajat ilm atau dhon. Misalkan kalau Idul Fitri sih tetap kembali ke hukum asal ya, karena puasa, karena dia tetap puasa karena itu secara asal hukum asalnya Ramadan kan gitu ya, tetap puasa. Tapi kalau Idul Adha, kita ragu-ragu. Ya, iki tanggal 1 iki kapan? Senin ta Selasa. Nek tanggal 1 ini Senin, berarti 10 hari dihitung sejak Senin. Iku wis Id. Nek Selasa, maka belum Id. Nah, dia bingung. Bener-bener syak, bukan don, bener syak. Maka nggak boleh dia puasa. Dia tahan dulu. Tapi itu syarat sah. Sekarang kita bahas syarat wujub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala fasal fi syuruti wujubi shaum, dalam syarat-syarat wajibnya puasa. Dalam artian ya tadi yang sudah saya jelaskan. Syarat wajib puasa lebih banyak daripada syarat sah. Syarat sah 4, syarat wajib di sini beliau katakan 5. Beliau mengatakan syurutu wujubihi, syarat-syarat wajibnya puasa. Wujubihi wajibnya, ya wajibnya dia shaumi Ramadan. Ya, beliau menjelaskan domirnya wujubihi, ya. Hi itu shaumi Ramadan. Berarti syarat wajibnya puasa Ramadan khamsatu asya'a, khabar 5 perkara. 5 perkara. Ahaduha, salah yang pertama dari 5, balik khamsah. Yang pertama, Islam. Maka orang kafir enggak wajib plus juga enggak sah. Wajib plus juga enggak sah. Dan beliau mengatakan, maksudnya walau fima madha, meskipun di dalam apa yang sudah berlalu. Maksudnya apa? Meskipun dia sudah pernah Islam. Ya. Maka di sini tidak ada kewajiban. Ya. Fayashmulul murtadda, maka mencakup orang murtad. Ya. Afan. Oh, gini Ndri penjelasannya. Tabalan ya, ada 5 syarat. Yang pertama apa? Islam. Walau fima madha, meskipun Islamnya sudah berlalu. Fayashmulu, maka mencakup Islam di sini al-murtadda, murtad. Ya, coba kita perhatikan antara syurut wujub dengan syarat sah. Tadi ketika membahas Islam, beliau mengatakan Islam fil hal, pada saat itu. Maka orang yang puasa, kondisi dia di hari dia puasa itu non muslim, bukan muslim, entah kafir atau murtad, maka nggak sah. Karena dipersyaratkan apa? Islam fil hal. Tapi di sini syarat wajib. Orang wajib puasa ketika dia itu Islam fil hal, walau fima madha, meskipun Islamnya sudah pernah berlalu. Jadi syarat wajib itu dia Islam sekarang atau dia pernah Islam. Makanya beliau mengatakan fayashmulul murtad, maka mencakup orang murtad. Maka orang murtad itu wajib puasa tapi nggak sah puasanya. Lah terus ya apa? Solusinya apa? Solusinya nanti kalau dia masuk Islam dia qadha. Karena dia wajib. Tapi gak sah. Padha ambek wong head. Ya. Secara asal dia memang gak wajib sih kalau head ya. Dan makanya tetap dia harus qadha tapi ya. Oleh karena beliau mengatakan li'annahu mukhatabun, karena orang murtad itu mukhatab, dia mukhatab itu apa ya? Diperintahkan lah gitu gampangannya lah. Mukhatabun diperintahkan bil adai untuk melaksanakan puasa.
kal muslimi, seperti hukumnya orang muslim. Alasannya apa? Beliau mengatakan lisa baki islamihi, karena terdahulu Islamnya. Maksudnya dia sudah pernah Islam. Dia sudah pernah Islam. Nah, ini sebenarnya balik ke masalah usul fikih. Pelajaran usul fikih, dalam pelajaran usul fikih itu ada masalah apakah orang murtad ya atau orang kafir itu mukhatab bi furu'i syara'. Apakah orang murtad itu diperintahkan juga masuk dalam ranah perintah ibadah atau enggak masuk dalam ranah perintah ibadah? Ya, maka di sini ada khilaf. Ya, ada khilaf. Ya, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i dan juga para ulama usul fikih, orang yang murtad itu mukhatab bi furu'i syariah, dengan perintah ibadah. Ya. Konsekuensinya apa? Kalau dia masuk Islam lagi, dia harus qadha. Kalau dia mati kafir, dia nanti disiksa, ditambahi siksaannya karena sebab meninggalkan ibadah yang sudah dia tinggalkan di dunia. Makanya dalam Al-Quran masalakakum fi sakor, itu kan gewong kafir. Kenapa kalian itu masuk sakor? Allah menyampaikan qalu lam nakun minal, wong kafir kok ngomongnya kami nggak sholat. Kan berarti mereka diperintahkan sebenarnya. Ya, itu dalilnya para usuli. Tapi mana aku lihat kembali ke sini. Lisa bagi islamihi, karena terdahulunya Islam mereka. Wathaniha, dan yang kedua dari 5, taklifun mukallaf. Yang kedua taklif mukallaf. Nah, yang dimaksud taklif itu apa? Bulughun wa aklun, maksudnya balik dan berakal, itu mukallaf. Balik dan berakal. Nah, kalau di sini akalnya adalah akal tabi'i. Karena dibedakan antara balik ambek akal. Di sini akalnya akal tabi'i. Fala yajibu, maka tidak wajib as-saumu, puasa, ala sobi, atas anak-anak. Sobi itu anak yang belum balik, meskipun sudah mumayyiz. Jadi anak yang belum balik nggak wajib. Tapi tadi kalau misalkan dia tetap puasa ya sah. Sah. Wa majnunin, dan juga orang gila tidak ada kewajiban. Ya. Tidak ada kewajiban. Karena apa? Karena hilangnya syarat akal. Akal tabi'i ya. Wa mughma alaihi, dan orang yang pingsan. Wasakranin, dan orang yang mabuk. Mabuk di sini adalah mabuk yang hilang akal. Ya. Bukan mabuk pengen muntah, begitu ya. Beda ya, bukan mabuk beneran. Mabuk yang ini. Jadi kalau orang misalkan mendem gadung atau mendem duren, itu bukan mabuk saker, ya, bukan mabuk itu. Nah, ini dari sisi wajib nggak wajib. Tapi dari sisi qadha mengqadha, apakah semuanya nggak ada kewajiban qadha? Dari si anak-anak, orang gila, orang pingsan, orang mabuk, apakah semuanya nggak ada kewajiban qadha karena nggak wajib puasa? Maka beliau memperinci, amal qadha'u, adapun urusan qadha, fayajibu, maka wajib, ala sakrani, atas orang yang mabuk. Ya. Sakron mustaghriqon. Ya. Orang yang gilanya itu menghabiskan seluruh siang harinya. Mustaghriqon itu menghabiskan seluruh siang hari. Ya, menghabiskan seluruh siang harinya. Ya. Dalam artian dia sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dia mabuk terus. Maka ya puasa hari itu dianggap tidak sah. Sah. Konsekuensinya apa? Ya qadha. Konsekuensinya apa? Qadha. Wal mughma alaihi, adapun orang yang pingsan, maka wajib juga mengqadha mutlaqan, secara mutlak. Ya. Maksudnya mutlaqan ini apa? Sawaun, sama saja. Ta'adda bil ighma, dia sengaja untuk memingsankan dirinya.
aula atau tidak. Aula atau tidak. Dalam artian mughma alaihi, ya mughma alaihi ya mustaghrikon juga ya. Mughma alaihi dia pingsan di seluruh siang harinya. Di seluruh siang harinya. Jadi gini. Kondisi orang mabuk dan orang pingsan ini ada dua. Kondisi pertama, dia pingsan atau dia mabuk, namun dia sempat sadar di waktu siang, maka puasanya nggak batal. Dia tetap dianggap sah puasa itu. Ya. Kondisi kedua adalah dia mabuk atau pingsan dan mencakup seluruh waktu siang, nggak siuman sama sekali, nggak siuman sama sekali. Maka wajib untuk apa? Mengqadha. Wajib untuk mengqadha. Nah, beliau kemudian di sini melanjutkan, ya. Ada satu permasalahan yaitu at-ta'addi bil igma. Orang yang secara sengaja memingsankan dirinya. Secara sengaja memingsankan dirinya tanpa ada kebutuhan, misalkan dia pingsankan dirinya. Maka bagaimana hukumnya? Beliau mengatakan, ya. Orang yang memingsankan dirinya itu sama seperti orang yang pingsan dengan sendirinya. Dalam artian ya tadi, kalau dia sempat siuman, maka ya tidak batal, tetap lanjut dan tidak perlu mengqadha. Tapi kalau misalkan dia seluruh hari itu, maka ya batal. Tapi yang membedakan antara man ta'adda bil igma aw lam yata'adda bihi, bedanya apa? Beliau mengatakan lakin akan tetapi alal fauri atas harus bersegera inda ta'addi ketika dia muta'addin. Dalam artian muta'addin itu bersengaja melakukan hal itu. Dalam artian ketika dia sudah masuk tanggal 2 Syawal. Jadi kalau kita tahu ibarah dalam kitab, orang yang wajib qadha terbagi dua. Ada yang wajib qadhanya alal faur, segera. Ada yang wajib qadhanya ala tarahi, bisa ditunda. Kalau alal faur, maka itu sudah harus mengqadha, wajib hukumnya mengqadha ketika sudah masuk tanggal 2 Syawal dan dia mampu. Kalau semakin ditunda, dia berdosa. Nunda sehari oleh dosa sedino, nunda 2 hari oleh dosa 2 dino. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau ala tarahi, mengqadhanya itu bisa ditunda, maka boleh dia qadha kapanpun selama belum masuk Ramadan berikutnya. Maka beliau mengatakan kalau orang itu muta'addin, dia itu memang menyengaja, wis tak pingsan lah gitu, memingsankan dirinya. Ya, memingsankan dirinya. Maka dia wajib qadha tapi apa? Alal faur. Alal faur tadi maknanya tanggal 2 Syawal itu sudah harus qadha. Dia tunda dosa. Ya. Kenapa? Karena dia memang menyengaja. Kan dia di sini kan apa ya? Dalam artian sama seperti menyengaja membatalkan puasa. Gitu. Wa alat tarahi, dan alat tarahi inda adamihi adamil i'tida, yaitu ketika tidak sengaja. Dalam artian sengaja itu tidak membuat dirinya pingsan, ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Baik. Kemudian beliau mengatakan bi khilafis sholati, berbeda halnya dengan sholat. La yajibu alaihi, tidak wajib atasnya qadha'uha, mengqadha'nya. Tidak wajib atasnya mengqadha'nya illa kecuali idza kana, apabila orang itu muta'addiyan, bersengaja bi'igma'ihi, untuk memingsankan dirinya. Ya. Nah, ini catatan. Kalau puasa tadi kan diperincikan ya. Puasa itu kalau misalkan seluruh waktu puasa dia pingsan, maka batal puasanya, dia harus qadha. Tapi nanti dilihat itu pingsannya kenapa. Apakah dia memang sengaja memingsankan diri supaya batal, atau memang dia pingsan karena ada kebutuhan, atau tanpa sengaja. Maka kalau tanpa ada kebutuhan dan dia sengaja memingsankan diri, dia wajib qadha puasa itu. Meskipun dia tidak masuk sama sekali di waktu puasa. Bedanya dengan sholat. Kalau orang sholat,
tidak melihat kepada sengaja nggak sengaja. Tidak melihat kepada sengaja nggak sengaja. Selama dia tidak memasuki waktu sholat sama sekali dalam kondisi berakal, dia nggak wajib qadha sholat itu. Misal, waktu zuhur adalah jam 12 sampai jam 3. Dia pingsan sejak jam 11, bangun-bangun jam 4 sore. Atau itu gini lah, gini, sini kayak subuh lah, subuh ya, waktu subuh. Waktu subuh taruhlah jam 4:30, ya 4:30 waktu subuh. Habis waktu subuh itu jam 5:30. Dia pingsan sejak jam 3 pagi, baru bangun jam 7. Maka dia tidak melewati waktu subuh dalam kondisi berakal sama sekali. Maka dia secara mutlak nggak perlu mengqadha sholat itu. Secara mutlak. Dan di sini nggak membedakan dia sengaja atau nggak membedakan. Makanya beliau mengatakan bi khilafis sholat, berbeda dengan apa? Sholat. Oh di sini bi khilafis sholat bi khilafis sholat la yajibu alaihi qadha'uha illa idza kana muta'addiyan bi mayo apa. Salah gambaran. Ya, kalau orang puasa itu kan dia tetap mengqadha puasanya. Baik dia sengaja memingsankan diri atau dia tidak sengaja memingsankan diri. Tapi kalau sholat tidak semuanya mengqadha. Kalau dia tidak sengaja memingsankan diri, enggak qadha. Tadi misalkan lewat jam 3 pingsan baru bangun jam 7, enggak wajib qadha. Tapi kalau pingsannya sengaja, dia menyengaja memingsankan diri supaya nanti masuk waktu sholat dalam kondisi tidak wajib sholat, maka dia tetap wajib qadha. Ya, dia tetap wajib qadha. Ya. Enggak perlu digambar ya. Paham ya. Kemudian lanjutnya. Sekarang masalah gila. Wa yajibu wajib 'alal majnuni atas orang gila inda ta'addi ketika dia menyengaja saja. Menyengaja untuk gila. Maka kalau orang itu gila, dilihat gilanya itu sengaja atau enggak sengaja. Gilanya sengaja atau enggak sengaja? Gila sengaja bagaimana? Misalkan dia mungkin minum obat yang menyebabkan kegilaan, wallahu alam ya, barangkali minum obat yang menyebabkan dia atau misalkan dia tahu dia punya penyakit gila. Ini kamu ngombe obat iki kumat. Maka dia sengaja cek kumat. Bisa jadi. Maka itu tak mutaati. Maka misalkan taruhlah ketika sahur dia sengaja nggak mau minum obat. Sahur nggak mau minum obat. Dapat mau masuk waktu fajar, mau masuk waktu subuh kumat. Baru sadar ketika isya. Maka bagaimana hukumnya? Dia wajib qadha. Kenapa? Dia mutaaddi. Makanya di sini beliau mengatakan wa yajibu 'alal majnun inda ta'addi. Wajib bagi orang gila kalau dia apa? Sengaja. Tapi kalau enggak sengaja, pemahamannya kalau tidak sengaja dia tidak wajib qadha. Misalkan dia sahur normal, kemudian tiba-tiba apa? Gila. Maka tidak wajib qadha. Ya, tidak wajib apa? Qadha. Baik. Kemudian berikutnya beliau mengatakan qala. Tapi ini dengan syarat ya. Yang syarat tidak wajib qadha itu dengan syarat dia tidak siuman sama sekali di waktu siang. Tapi di waktu siang dia sempat siuman, nanti diqadha. Karena dia memasuki waktu itu dalam kondisi sempat berakal. Maka jatuh perintah Allah, kutiba alaikum siyam, ya kan? Ketika dia berakal langsung kena kewajiban. Meskipun habis itu kambuh lagi misalkan, dia sempat sadar lah gitu. Berikutnya, wathalithuha yang ketiga, itaqatun, kemampuan. Maksudnya kudratun kudroh, ya podo ae itaqah mek kudroh podo ae, kemampuan. Kudratun kemampuan lisaumi untuk puasa, fala yajibu maka tidak wajib ala atas man orang yang la yutikuhu tidak mampu untuk puasahu kembali pada shaum. Yang tidak mampu untuk puasa. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan wa 'alal ladzina yutikunahu, dalam tafsirnya, dalam tafsir Jalalain itu penulis tafsir Jalalain Jalaluddin Suyuti dan Mahali itu menambahkan wa 'alal ladzina la yutikuna, tambah la. La itu la tafsir tapi duduk la asli ayat.
Nang ayat ya wa 'alal ladzina yutiqunahu ngono to. Dan bagi orang yang mampu kan itu. Dan bagi orang yang mampu ya. Tapi di sini ditafsirkan wa 'alal ladzina la yutiqunahu dan bagi orang yang tidak mampu. Maka di sini beliau mengatakan maka tidak wajib bagi orang yang tidak mampu puasa. Tidak mampu puasa itu gimana kriterianya? Beliau mengatakan liki barin karena tua. Kriterianya pertama apa? Karena tua. Ya, maka boleh bagi orang yang tua yang tidak mampu puasa untuk tidak puasa, tidak wajib puasa. Yang kedua, aumarodin atau penyakit yubihut tayammuma yang memperbolehkan untuk orang tayamum. Maksudnya apa? Jadi di sini penyakit yang kalau dia tetap puasa bersama penyakitnya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, penyakitnya akan lama sembuhnya ketika dia sakit sambil puasa. Kemungkinan kedua, penyakitnya makin parah. Kemungkinan ketiga, penyakitnya bisa membawa kepada kematian kalau dia tetap ngeyel puasa. Tapi kalau misalkan penyakit tidak berdampak apapun ketika dia puasa, nggak boleh. Panu, cantengin misalkan aku cantengin misalkan ini, nggak ada pengaruhnya. Iya, nggak ada pengaruhnya, nggak boleh. Maka apa? Tidak boleh. Tapi kalau memang marad, ya, penyakit yang yubihut tayammum memperbolehkan tayammum, maka boleh dia nggak puasa. Tidak wajib baginya puasa. Tapi kalau misalkan ngeyel ya apa? Dokter harus nyatakan kalau sampean poso Mas, warasi suwe. Apa tak poso ya timbang aku kodok engko. Soro tambah kono koncone. Apakah boleh? Boleh, tetap sah. Karena ini hanya syarat wajib bukan syarat sah. Yang terakhir yang keempat, qala warabi'u yang keempat kesehatan. Fala yajibu maka tidak wajib. Ala maridin atas orang yang sakit. Ala maridin atas orang yang sakit. Qala fi syarhil manhaj titik ya. Kemudian beliau menukil qala fi syarhil manhaj berkata dalam syarah manhaj ya. Berkata dalam syarah manhaj ya. Manhaj ini manhajut tulab bisa jadi dia kitab manhajut tulab ya. Manhajut tulab itu ringkasane Minhajut Thalibin. Jadi Imam Nawawi di kitab jenenge Minhajut Thalibin, kitab masyhur. Minhajut Thalibin diringkes sampai Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari jadi Manhajut Tulab. Manhajut Tulab yang nulis siapa? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari diminta oleh santrinya untuk menjelaskan kitabnya itu, Manhajut Tulab. Jadinya apa? Jadi kitab Fathul Wahhab. Nah, ini nanggone strata fikih pondok, ini paling bawah. Ya biasanya umumnya ya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. 3 fatah. Iya, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Nah, dalam syarah manhaj ini kemungkinan Fathul Wahhab ya. Disebutkan wa yubahu tarkuhu dan diperbolehkan meninggalkan puasa biniyati tarakhusi dengan niat untuk mengambil mengambil keringanan. 5 rodin karena sebab sakit. Yadurru yang memudaratkan ma'ahu bersama atau yadurru yang memudaratkan ma'ahu bersama penyakitnya as-saumu puasanya. Berarti yadurru ini fa'ilnya saumu. Yadurru saumu ma'a marad gitu. Yang puasa bisa memudaratkan bersama dengan adanya penyakit itu. Dororon dengan kemudorotan yubihut tayammuma yang memperbolehkan orang untuk tayamum. Ya. Wa in tara'a meskipun penyakit itu muncul, tara'a ini fa'ilnya marad. Meskipun penyakit itu muncul ala saumi atas puasanya tersebut. Ya, dalam artian meskipun di tengah hari misalkan sakit terus akhirnya aku gak poso. Apakah boleh? Boleh. Boleh membatalkan karena sebab sakit. Jadi nggak harus dari awal dari sebelum subuh sakit enggak. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala tsummal maradu masalah lain. Kemudian penyakit itu in kana mutbiqan jika melingkupi ya atau ya melingkupi dirinya. Falahu tarkun niyati ya maka boleh baginya untuk tidak berniat ya, untuk tidak berniat ya.
au mutaqatti'an atau penyakitnya itu putus-putus. Fa in kana yujadu, kalau penyakitnya putus-putus, jika penyakitnya didapati waqta syuru'i, ketika mulai puasa, falahu tarkuha, maka boleh baginya tidak tarkuhu ta tarkuha nang ngono. Kok rada aneh ini tarkuha ya. Ndomir barek nang ndi? Oh tarkuniyah. Oh astagfirullah ya. Falahu maka boleh baginya tarkuha, meninggalkan niat puasa. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya tidak didapati sakit di waktu mulai puasa, fa in ada, jika kembali sakit, wahtaja ilal iftar, dan dia butuh untuk puasa, dia butuh untuk berbuka, aftara, maka dia boleh untuk berbuka. Ini gak rada nyabang gini. Beliau bahas tentang orang sakit. Masalah apa? Bolehkah orang sakit itu nggak niat puasa sakit bengi? Berarti secara asal aku gak niat puasa meneh. Bolehkah seperti itu? Itu masalah. Maka di sini penyakit terbagi dua. Ada yang mutbikon, ada yang mutaqatti'an. Ada yang penyakitnya itu memang terus berlanjut. Bukan penyakitnya itu waras terus moro-moro kumat waras enggak. Tapi dia tuh sakit terus. Contohnya misalkan dia sedang dirawat di rumah sakit. Kan dia sakit terus kan jelas. Dia harus rumah sakit. Kalau orang yang penyakitnya kambuh terus, maka boleh dia tidak puasa sejak sebelum apa? Sebelum dia masuki hari puasa. Jadi dalam artian dia nggak perlu niat puasa, wis aku niat gak puasa, gak apa-apa. Jadi sejak malamnya wis niat aku menikah, gak puasa. Boleh. Itu kalau penyakitnya rambut bikon, melingkupi dirinya, bukan kambuhan. Ya. Tapi kalau penyakitnya kambuhan, misalkan wong di lambung, kadang metu kadang enggak, kan gitu. Orang punya lambung, penyakit lambung maksudnya, bukan penyakit lambung. Maka di sini, ketika sebelum masuknya waktu subuh, dia tidak diperbolehkan tidak niat puasa. Dengan syarat ketika masuk waktunya subuh, penyakitnya sedang kambuh. Maka kalau penyakitnya tidak sedang kambuh, dia tetap harus niat puasa. Kenapa? Karena tidak ada alasan yang memperbolehkan dia untuk tidak puasa. Soalnya apa? Penyakitnya gak ono. Maka dia harus niat puasa. Berbeda halnya, kalau dia mau masuk waktu subuh kumat, maka boleh dia niat gak puasa. Dia boleh nggak puasa pada hari itu. Maka misalkan kumat. Kemudian akhirnya gak puasa wis. Adzan subuh. Hanya dia minum obat, jelas batal kan? Ya, dia minum obat. Setelah adzan hilang. Waras. Tapi tetap dianggap enggak batal sudah. Dianggap batal gitu ya. Iya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Itu tadi penyakitnya apa? Muncul di waktu masuknya subuh atau tidak muncul. Ya. Kalau tidak muncul, nggak boleh niat nggak puasa, karena harus puasa. Kalau penyakitnya muncul, maka dia boleh niat puasa. Ya, baik. Kemudian kalau misalkan dia niat puasa dari awal, misalkan nggak kumat, maka dia harus puasa. Tapi kalau tengah-tengah kumat, bolehkah dia membatalkan? Boleh. Bolehkah dia membatalkan? Boleh. Ini digambar iki rada. Coba. Jadi senjelimet iku ya. Mau pakai wis senjelimet itu. Tsumma qala Ziyadi, kemudian berkata Ziyadi wa aftal Adra'i, dan memberikan fatwa al-Adra'i, Imam Adra'i, akhdan mengambil min huna dari sini, annahu yalzamu, bahwasanya wajib al-hasadin bagi hasadin petani gitu ya. Al-hasadin itu petani lah, semacam petani. Wa nahwim, dan yang semisalnya. Dalam artian ini pekerja berat. Yang kita siku. Imam Adra'i mengatakan, dari sini, kata beliau, dari sini maka wajib bagi pekerja berat. Seperti apa? Petani, wong sing nanggone kerja bangunan atau apa dan seterusnya. Yang semisalnya wanahwi gitu ya.
tabyitun niyah, untuk niat puasa di malam hari. Maka nggak boleh orang pekerja berat itu wis niat gak puasa bengi, gak boleh. Dia tetap harus niat apa? Puasa. Kullalailatin, setiap malam. Summa, lalu, di sini ada keringanan. Man lahiqahu, siapa yang mendapati dalam dirinya atau terdapat dalam dirinya, minhum, dari mereka, dari pekerja berat tadi, masyaqqatun, fa'ilnya lahiqah, ya. Masyaqqatun syadidatun, kesulitan yang sangat berat, aftara, boleh dia tidak puasa. Boleh dia tidak puasa. Wa illa, dan jika tidak, fala, maka enggak boleh. Nah, dikatakan kalau pekerja berat, ya, apakah boleh enggak puasa? Boleh, tapi dengan syarat dia memang tidak kuat terhadap pekerjaannya itu. Nah, tapi tidak memperbolehkan dia untuk tidak niat puasa dari awal. Saat durung buta kerja wis kudu poso gitu. Jadi baru di tengah kerjanya boleh diberi keringanan, dia enggak puasa ketika memang enggak kuat. Boleh. Ya, ketika memang apa? Enggak kuat. Itu pun dipersyaratkan dia mengetahui ada hari-hari di mana dia bisa mengqadha, di mana dia enggak kerja berat. Tapi kalau dia tahu kerjaannya ini dilakukan sepanjang tahun, enggak ono pre ini, dia tidak boleh membatalkan, dia harus tetap memaksa. Kecuali kalau sampai ketidakkuatannya itu sampai pada derajat kematiannya, nggak boleh. Loh, kenapa nggak boleh membatalkan ya? Karena sama saja, dalam artian masih membatal kok nih. Misalkan melakukan pekerjaan lagi, ya kapan dia mau kodoknya kan gitu? Tidak ada hari lain. Tidak ada hari lain gitu. Ya mendingan rada dipaksa didik, atau mungkin libur di hari itu, kan gitu. Wa khamisuha, dan yang kelima, yang terakhir, iqamatun, mukim. Iqamah artinya apa? Mukim. Fayubahu tarkus shaumi, maka diperbolehkan tidak puasa li safarin tawilin, karena safar yang jauh. Safar yang jauh, safar yang jauh ya 2 marhalah atau 16 farsah atau 4 burd atau sekitar 84 km. Biniyatit tarahusi, dengan niat tarahus, mencari rukhsah. Ya, dengan niat mencari apa? Rukhsah. Fa in tadarrara bihi, jika memudaratkan bagi dirinya, fal fitru afdalu, maka berbuka puasa lebih utama. Wa illa, dan jika tidak, fasaumu afdalu, maka puasa lebih utama. Maka di sini ada satu masalah. Kalau orang safarnya jauh, mana yang lebih utama? Tetap poso utawa buka. Maka di sini kondisinya nggak sama setiap orang. Ya, setiap orang nggak sama. Dilihat kondisinya. Kalau di situ, ya, ketika dia safar, tidak memberikan dampak apapun pada dirinya. Misalkan gini, Jakarta, wis ratusan kilometer kan, artinya boleh. Tapi kita naik pesawat, omongnya jet pribadi, nyawantai maksudnya wis, terus kan. Maka orang semacam ini boleh dia tidak berpuasa, tapi yang afdol dia tetap puasa. Yang afdol. Kenapa? Karena safarnya ya nggak berat gitu. Ya, safarnya ringan, maka lebih utama apa? Tapi kalau misalkan dalam safarnya agak berat, safar gawe bis apa sebenarnya? Bis umum, bis ekonomi misalkan. Ya, safari gini nang Jakarta. Ya, maka yang lebih utama di sini apa? Dia tidak puasa. Karena berat. Puasa ketika itu apa? Berat. Qala Ziyadi, berkata Ziyadi, wa dzalika, dan hal tersebut bi an yufariqa, ya, berbeda, ya, halnya masyurita, atau ya masyurita, apa yang dipersyaratkan, mujawazatuhu, melewatinya, fi sholatil musafiri, dalam sholatnya musafir, qoblal fajri, sebelum fajar yakinan, ya. Falau nawa lailan, ya. Di sini ada masalah ini. Beliau mengatakan, ya, saya tak balik ini. Wadzalika, dan hal itu, maksudnya bolehnya orang tidak puasa karena sebab safar, bi an yufariqa, di mana dia sudah meninggalkan, masyurita mujawazatuhu, apa yang dipersyaratkan untuk sudah berpisah dengannya, fi sholatil musafir, dalam bab sholat musafir. Kita masih ingat qasar. Nah, ini. Ketika orang safar, kapan orang itu baru boleh qasar? Ejele ngantri. Sekali.
Sing Ya, sintas. Safinah. Ke Safinah Matan Sarif. Kapan orang itu baru boleh qasar? Ketika safar kan? Kapan orang itu baru boleh sholat qasar? Sintas wingi temu lho. Iya. Boleh ketika keluar ketika melebihi satu marhalah atau Tuh, bukan jaraknya. bukan jaraknya. Tapi kapan baru boleh sholat qasar? Ketika melihat bulan Bukan. berbintang. Bukan. Iki kota. Nggih. Eling ya. Nggih, pokoke ke semua penjuru niki Ketika melewati batas pemukiman. Batas kota. Ketika melewati bangunan atau batas kota nek ono pageri, gitu kan. Kalau sekarang mungkin dikiaskan kepada batas kota. Baru di situ. Kali ini dia. Oke, enak bintang warna. Iya. Baru dia boleh qasar. Kan misalkan kita dari Mojokerto kan. Ya, Ecik tutup Merangkal misalkan nggak boleh qasar. Baru boleh qasar ketika sudah masuk Mojo Agung. Kan itu sudah beda kota. Nah, beliau di sini mengatakan dalam masalah bolehnya orang nggak puasa dengan sebab safar, bukan sebab sakit ya, sebab safar. Bolehnya itu apa? Bolehnya syaratnya apa? Dipersyaratkan dia sudah melewati batas yang dibahas dalam masalah sholat musafir. Jadi batas kota kan ya. Qoblal fajri, sebelum masuknya waktu fajar. Ya. Yakinan secara yakin. Maka kalau misalkan orang safar baru berangkat jam 6 pagi, dia tidak boleh tidak berpuasa karena sebab safar. Karena dia masuk fajar dan dia masih mukim. Maka dia mukhatab untuk puasa. Maka dia diperintah untuk apa? Puasa. Makanya beliau mengatakan, "Falauna walaila." Kalau seandainya dia niat di malam hari, tsumma safar, kemudian dia safar. Wasyakka, dan dia ragu. Usafiru qoblal fajri. Apakah aku akan safar sebelum nanti fajar? Au ba'dahu, atau selahnya? Lam yuftir, dia tidak boleh membatalkan karena sebab safar. Misalnya gini, besok itu kita masih bingung. Meniku budal jam piro ya, jam 3 atau budal jam 6 misalkan, bingung. Ya, maka kata beliau, maka kalau dalam kondisi bingung sampai akhirnya dia tidur, maka besok dia nggak boleh membatalkan puasa karena apa? Karena safar. Karena dia apa? Dia ragu dia berangkatnya kapan gitu. Wa yustatsna min dzalika, dan dikecuali, ada pengecualian dalam masalah ini. Apa itu? Mudi musafari, orang yang selalu safar. Misalkan supir atau apa pelaut, kan gak tahu apa jenenge mandek suwe gitu, mesti pokoknya nang embong. Atau mungkin kalau zaman dulu orang nomaden, jadi mereka selalu safar cari tempat yang ini. Mudi musafar. Fala yubahu lahul fitru, maka nggak boleh baginya untuk berbuka. Kenapa? Karena dia safar terus gitu. Terus kapan kate kodoi? Kapan kodoi gitu. Maka bilang li'annahu yu'addi, karena kalau dia boleh untuk tidak puasa karena safar dan dia safar terus, yu'addi ila isqatil wujub bil kulliyah, dia akan menghancurkan atau meruntuhkan kewajiban secara semuanya. Ya enggak puasa plus lah. Safar terus kan itu. Wa inna ma yadhharu jawazul fitri, dan sesungguhnya tampak kebolehan berbuka puasa ini fiman yarju, bagi orang yang diharap atau berharap iqamatan, dia bisa mukim, yaqdi fiha, yang memungkinkan dia untuk mengqadhanya. Tapi kalau orang safar terus secara asal, nggak ada kemungkinan untuk qadha karena dia safar terus. Ya gak oleh poso ketika safar. Ya seumur hidup terus ya apa baru safar terus berarti gak poso terus gitu. Enggak bisa. Qala Husubeki, berkata Imam Subeki, wa'tamadahu syekhuna, dan ini yang tetapi atau dipilih oleh guru kami Ar-Ramli ya. Demikian Allah taala la sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saya kayak alasan pekerja berat. Wah, pekerja berat ya.